Oke, setelah kemarin gue kenalin apa itu CDX, Customer Digital Experience, sekarang gue akan ngejelasin nih, ada beberapa tenan yang kita dapat buat ya. Nah, salah satunya adalah M365 Enterprise demo content. Nah, ini sebenarnya udah gue jelasin, tapi gue akan jelasin lagi. Ini demonya ini berkaitan lisensi yang terdapat di sini itu adalah full Office E365 E5 gitu ya. Nah, Office 365 E5 ini berbeda dengan Microsoft 365 E5 gitu ya. Nah, kalau M365 E5 itu biasanya udah termasuk dengan Enterprise Mobility Security E5. Tapi kalau di sini dia bersifat terpisah gitu. Walaupun di sini Office 365 E5, nanti kalian juga akan dapat Enterprise Mobility and Security E5 juga. Nah, di sini ada tulisan one exception Microsoft Defender for Endpoint. Jadi kalau misalkan kalian ingin menambahkan lisensi Microsoft Defender for Endpoint, itu kalian perlu daftar lagi nih di portalnya Microsoft yang lain gitu ya. Nah, di sini juga available select additional demo content gitu kan. Nah, ini nih demo konten ini ibarat kayak dummy data gitu ya. Dummy data, jadi setiap usernya itu udah memiliki isi-isi emailnya, udah memiliki file-filenya, terus udah ada Teams channelnya dan lain sebagainya gitu. Cuman memang di sini cuman Enterprise Mobility sama Office 365 aja. Terus kemudian Office plus Office CAS demo content gitu ya, CAS. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri nih. M365 demo tenant termasuk functionality to Office CAS. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu Office CAS itu apa, kita bisa searching bareng di sini. Nih, ya, Office CAS Microsoft. Nih, Microsoft. Nih, Microsoft Defender for Cloud Apps. Jadi CAS atau CAS itu adalah Cloud Access Security. Nah, kalau CASB itu berarti Cloud Access Security Broker. Ya, ini lebih kayak Defender for Endpoint sih sebenarnya, atau antivirus di cloud gitu ya. Nah, ini juga biasa kalau misalnya ada kontennya, berarti isi-isinya udah ada gitu kan. Tapi di sini kalau kita udah kita kan punya itu ya, Cloud Access Security gitu ya. Tapi dia nggak masuk EMS atau Enterprise Mobility and Security. Jadi berbeda dengan yang demo konten yang di atas. Kalau ibaratnya kebalikan ya, kalau misalkan di atas itu nggak ada Defender for Endpoint, di sini ada. Tapi kalau yang di atas itu ada EMS, tapi kalau di bawah nggak ada. Nah, terus juga di sini ada M365 Enterprise with users and no content. Sebenarnya ini sama kayak yang di atas nih ya, demo content, tapi di sini cuma ada usernya aja, nggak ada kontennya. Jadi ya cuma ada user tapi nggak ada dummy data. Nah, selanjutnya Microsoft Education Demo Content. Nah, Microsoft Education Demo Content ini biasanya kan Microsoft juga ngejual ke itu ya, ke lini pendidikan gitu ya. Nah, cuman memang ini jarang banget dipakai karena customer Microsoft rata-rata itu ya bukan sekolah itu ya, tapi enterprise gitu, kayak corporate gitu kan. Ya, sebenarnya ini kayak Microsoft Education aja sih, apa namanya, lisensinya juga termasuk Microsoft yang berkaitan dengan pendidikan. Memang banyak beberapa fitur yang di disable, kayak contohnya DLP atau data loss prevention dan lain sebagainya, itu memang nggak bisa dipakai. Makanya harganya juga lebih miring karena memang banyak fungsionality yang terbatas gitu. Terus Microsoft 365 Compliance. Nah, ini juga sama nih gitu kan. Tapi bedanya sebenarnya sama kayak yang di atas, tapi bedanya di sini tuh termasuk Insider Risk Management, DLP, dan Information Protection gitu. Jadi ini lebih ke compliance, tapi setahu gua juga apa namanya, Microsoft Defender for Endpoint-nya ini nggak ada juga gitu. Jadi sebenarnya ini tuh terpisah ya, maksudnya kalian bisa lebih spesifik memilih memilih tenannya gitu kan. Apakah kalian emang pengen Office 365 dengan Enterprise Mobility atau yang compliance gitu kan. Nah, itu memang kita harus pertimbangkan dulu sebelum bikin tenan gitu ya, walaupun nanti ketika bikin tenan kita bisa langsung hapus gitu. Terus juga selanjutnya Dynamics 365 Business Central. Nah, ini kalau gua nggak tahu ya Dynamics, karena gua juga belum menyentuh Dynamics.
Jadi kalian bisa cari sendirilah. Yang penting ini terkait dengan Dynamics 365. Nah, frontline worker. Nah, frontline worker ini kalian pernah ngelihat resepsionis nggak sih? Kasir atau kayak bookstore gitu kan, di depannya tuh ada kayak manajemen gitu ya, manajemen apa buku dan lain sebagainya. Itu kan mereka sebenarnya nggak butuh office gitu kan. Nah, ini bisa testing pakai ini kayak Kioska gitu kan. Ini lisensinya bisa pakai ini. Jadi ibaratnya kita mendeploy Office 365 tapi ya bukan yang Microsoft Office-nya kayak Word, Excel dan lain sebagainya gitu. Mereka juga kayaknya email juga ada sih, tapi kayaknya nggak juga deh. Nah, ini kita bisa pakai ini, tapi bisa diingat ya nggak ada Microsoft 365-nya gitu. Oke, terus habis itu di sini ya frontline worker for manufacturing. Bedanya dari yang di atas itu ini lebih ke pabrikan. Jadi ya di pabrik itu kan juga ada komputer biasanya. Nah, ini private tenant. Nah, gue juga nggak tahu sih private tenant itu apa. Kalian bisa searching sendiri nanti ya. Nih, highlight Microsoft private features. Nah, kemudian di bawahnya juga ada Microsoft Enterprise Demo Content with Analytics, ya kan. Nah, ini lebih kayak ke reporting sih ya. Kayak bedanya sama yang di atas itu ya, ini apa namanya, sama kayak yang di atas gitu kan. Ini ada Microsoft Defender ATP gitu kan. Nah, ini tapi bedanya ditambahin dengan analytics gitu kan, dan kalian bisa ngelihat bagaimana penggunaannya dari usernya. Jadi dikasih usage-nya gitu ya, dikasih reportnya. Jadi kalau misalkan kalian emang pengen deploy demo ke user, demo ke customer, terus kira-kira mereka pengen tahu nih reportingnya seperti apa, bisa pakai dummy yang ini. Terus Microsoft Viva. Nah, Microsoft Viva juga gue belum nyentuh ke sini. Gue juga kayaknya nggak bakal nyentuh ke sini juga sih. Nah, ini ya kalian bisa lihat lah, Viva itu ibarat kayak live-nya Microsoft itu kan pengen corporate itu bisa ngeliat nih kehidupannya karyawan tuh seperti apa gitu kan. Nah, ini bisa pakai Microsoft Viva kayak misalkan Syntax, Topics, Connection, dan Viva Learning. Jadi kalau misalkan perusahaan kalian punya learning atau customer kalian pengen punya learning, bisa pakai Microsoft gitu, tanpa perlu pakai third party kayak Udemy atau dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang paling lengkap nih, tapi balik lagi ya, ini Converged Communication. Jadi menurut gue sih ini yang paling oke sih sejauh ini gitu ya. Nah, Converged Communication ini termasuk tim phone calling, meetings, MTR. MTR itu Microsoft Teams Rooms. Terus juga di sini ibaratnya kayak Microsoft 365 demo content, tapi dengan dengan Microsoft Teams. Jadi menurut gua yang lebih bagus adalah ini, tapi balik lagi ya, itu tergantung kebutuhan kalian gitu ya. Mungkin ada yang dengan analitik, ada yang lain gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih ini ya, karena gue juga ada kebutuhan untuk belajar di phone calling, jadi gue pilih ini dan gue udah bikin sih. Nah, cara bikinnya gimana sih? Cara bikinnya tuh gampang banget, tinggal create tenant, klik centang OK gitu kan. Nih 90D gitu ya. Ini create tenant, ini OK, accept and continue, dan nanti create tenant otomatis langsung jadi gitu kan. Nah, coba kita lihat di my environment. Nah, ini dia nih. Ini gue udah bikin nih yang tadi ya, modern communication. Nah, kalau misalkan oh iya ini username-nya apa ya gitu kan. Username-nya bisa ngeliat di sini. Admin bla 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 bla, copy gitu kan. Terus habis itu passwordnya di sini. Nah, ini langsung login aja lu pasti bisa kok. Terus ada demo user ya, untuk demo user juga sama, passwordnya seperti ini juga gitu. Jadi gampang banget untuk CDX, dan gua akan coba bikin video untuk bagaimana sih isinya di dalamnya itu setelah kita bikin konten, bikin tenant seperti apa. Pokoknya stay tune dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Bye bye.